Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Givi Hilmi Sugiyagi dengan NIM 1202060016 dari Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Kapita Selekta, yaitu mereview salah satu jurnal. Dan jurnal yang saya pilih untuk saya presentasikan yaitu mengenai kompetensi literasi digital orang tua dan pola pendampingan pada anak dalam pemanfaatan media digital. Yaitu jurnal ini ditulis oleh Dilik Budiastuti Wiratmo. Saya sendiri memilih jurnal ini karena saya ada ketertarikan mengenai bagaimana peran orang tua dalam menyikapi media digital, atau lebih tepatnya bagaimana orang tua memanfaatkan media digital dan kemudian menerapkannya kepada anaknya. Untuk ringkasan jurnal ini adalah keyword daripada jurnal yang saya review, dan hasil daripada ringkasannya itu menghasilkan yang pertama kompetensi literasi digital orang tua, yang kedua itu digital natif pada anak-anak, yang ketiga 3 jenis pola asuh orang tua pendampingan terhadap anak, dan yang terakhir itu media digital. Untuk selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang saya review dari jurnal ini, yaitu jurnal ini mengungkapkan bagaimana pola pendampingan yang dilakukan orang tua, dalam hal ini fokusnya terhadap ibu, yang memanfaatkan media digitalnya pada anak. Nah, apa tantangan orang tua yang dihadapi serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Jadi di sini fokuskan bagaimana orang tua menghadapi serta menjadikan sebuah tantangan, serta orang tua pun bisa melewati tantangan tersebut, yaitu dalam memanfaatkan media digital. Kemudian jurnal ini juga bertujuan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan gerakan literasi digital bagi keluarga yang memiliki anak dan masih membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan media digital. Nah, jurnal ini pun mengambil atau memilih teori utama, yaitu teori tentang pola pendampingan, 3 jenis pola pendampingan yang dikutip dari Harlock dalam yang dikutip sorry maaf. Nah, jadi teori utama yang digunakan dalam jurnal ini itu ada 3 jenis pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu pola asuh demokratis, permisif, dan protektif. Teori ini pun diambil dari Harlock, sebagaimana dikutip dari Wahyu Relisa Ningrum. Kemudian metodologi dan metode penelitian. Nah, dalam jurnal ini tuh menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori yang digunakan dari Bojkan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam buku Moleong. Nah, dengan sumber data utama yang dipilih yang dipilih dalam penelitian ini adalah secara purposif dengan mengutamakan informan. Nah, informan ini pun terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada Tiu, pertemuan kedua itu dengan Tut, yang ketiga itu informan ketiga itu dengan Ibu Win, yang keempat itu ada Ibu Dev, dan yang kelima ada Tax, dan yang keenam ada Liz. Nah, responden tersebutlah yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan menghasilkan jawaban-jawaban yang nantinya akan diolah daripada pembahasan dalam jurnal ini. Kemudian 5 hasil analisis yang telah saya simpulkan dalam jurnal ini, terdapat beberapa hasil analisis. Yang pertama itu ada pentingnya kompetensi literasi digital, yaitu memiliki 3 tingkatan.
Yang kedua tuh informan juga memiliki kemampuan memadai dalam menyelesaikan berbagai pesan informasi yang masuk melalui akun media sosialnya. Kemudian ada 3 sifat pendampingan. Yang pertama pendampingan demokratis negosiatif, pendampingan permisif, pendampingan protektif. Nah, dari pendampingan ini tuh bisa dijelaskan kalau permisif. Pendampingan permisif itu merupakan pendampingan orang tua itu di sini membebaskan anak untuk menggunakan gawai, bahkan boleh di password atau dalam artian waktu yang bebas. Nah, yang kedua itu ada pendampingan demokratis negosiatif. Dalam pola ini orang tua mengizinkan anak untuk menggunakan gawai, namun ada negosiasi dan anak diajak berdiskusi. Dan yang ketiga itu ada pendampingan protektif. Anak diberi kesempatan untuk eksis dengan memiliki akun Instagram, namun diatur dan private. Nah, yang selanjutnya daripada hasil analisis dari jurnal itu yaitu pengaruh media sosial yang dimiliki informan menunjukkan semakin banyak akun media sosial yang dimiliki orang tua akan semakin permisif. Jadi orang tua itu akan menghasilkan sikap yang terbuka dalam mendampingi putra-putrinya. Yang terakhir, untuk meningkatkan kompetensi literasi digital masih diperlukan sosialisasi dan bantuan dan panduan literasi digital kepada orang tua maupun masyarakat luas. Nah, dalam artian berarti kompetensi literasi digital itu sangat penting untuk dipahami oleh orang tua gitu. Nah, dan yang terakhir itu yaitu mengenai hasil daripada analisis jurnal ini mengenai kelebihan, kekurangan, dan serta manfaat bagi pembaca. Yang pertama itu kelebihan daripada jurnal itu, saya mereview jurnal ini memiliki kelebihan. Yang pertama, peneliti mencantumkan mengenai informan penelitian dengan jelas. Itu tadi ada beberapa informan yang saya sebutkan, salah satunya Ibu Tax, Ibu Dev, terus dan lainnya. Yang kemudian yang kedua itu selain itu penulis memaparkan pemaparan dari apa yang dijelaskan oleh setiap informan sebagai penunjang penelitian dan mengikuti metode penelitiannya. Jadi peneliti berhasil menggunakan purpose of sampling, kemudian memaparkan apa yang diteliti. Dan yang terakhir itu terdapat tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur sendiri itu berfungsi agar peneliti dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Kekurangannya menurut saya teori utama sudah tepat, tetapi dalam pembahasan beberapa teori tidak dicantumkan sumbernya dalam pembahasannya. Terus yang terakhir, manfaat bagi pembaca. Saya merasakan pembaca menjadi mengetahui mengenai bagaimana cara pendampingan terhadap anak dalam penggunaan media, dan yang terakhir mengetahui pentingnya kemampuan literasi digital bagi orang tua. Dan untuk slide terakhir, terima kasih dan cukup sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.